Halo guys, apa kabar kalian semua? Mimin di sini bakal melanjutkan alur cerita Sword Star. Disclaimer dulu, bahwa kemungkinan besar ada perbedaan antara novel dan versi Donghuanya. Tapi alur cerita utamanya tetap sama. Jadi tanpa ragu, Mimin akan membawakan alur ceritanya. Tanah asal di Pulau Primordial. Lo Feng berjalan memasuki ruangan sunyi di rumah goa, dan di hadapannya terbentang ruang yang luas, ruang waktu yang sempurna. Lo Feng berbicara pelan, dan seketika aliran waktu di ruang waktu yang lengkap ini berubah. Di dunia luar, 1 detik berlalu, sementara di ruang waktu ini 1 juta detik berlalu. Lo Feng tersenyum, membiasakan diri dengan banyak fungsi lainnya. Banyak fungsi dari rumah goa itu diatur oleh para penguasa. Jalan kultivasiku tidak mengambil silsilah dari warisan apapun, tetapi membutuhkan studi tentang berbagai garis keturunan primordial dan material mayat. Lo Feng mulai menyelidiki semua garis keturunan primordial yang dimiliki oleh camp kultivator berada di tanah asal, dan setiap garis keturunan primordial dapat diamati secara keseluruhan. Ternyata sebanyak itu. Lo Feng agak terkejut. Lebih dari 800 juta jenis garis keturunan primordial tingkat rendah, lebih dari 5 juta jenis garis keturunan primordial tingkat tinggi, lebih dari 30.000 jenis garis keturunan primordial tingkat dunia, dan material mayat yang terkait semuanya tersedia untuk diamati. Camp kehidupan primordial bawaan telah mencatat lebih dari 99% garis keturunan primordial tingkat rendah, 100% garis keturunan primordial tingkat tinggi, dan 100% garis keturunan primordial tingkat dunia, yang sebagian besar dicatat oleh penguasa Starlight. Lo Feng benar-benar tercengang. Ras para primordial tingkat dunia lebih dari 30.000 jenis, dan semuanya tercatat. Berapa banyak primordial tingkat dunia yang telah dihabisi oleh senior Starlight ini, pikir Lo Feng. Banyak primordial tingkat dunia berasal dari ras yang sama, seperti halnya camp kehidupan primordial bawaan. Ras terkuat adalah ras ular agung tak terbatas, yang dilaporkan memiliki lebih dari 10 tingkat leluhur, dan bahkan lebih banyak lagi primordial tingkat dunia. Ini menunjukkan betapa mengerikannya jumlah primordial tingkat dunia yang dihabisi oleh camp kultivator. Tidak heran tempat-tempat seperti alam suci kegelapan yang hanya dijaga oleh 2 primordial tingkat tinggi bahkan memunculkan 7 mayat primordial tingkat dunia. Jumlahnya sungguh luar biasa. Tidak heran jika mata hidup dan mati hanya membutuhkan 120.000 poin hadiah untuk ditebus. Lo Feng berpikir, menyadari bahwa mayat primordial tingkat dunia terlalu umum untuk seluruh camp kultivator. Semakin sengit perang antara kedua kubu, semakin banyak pula mayat yang berjatuhan. Sebagian besar direkam oleh senior Starlight. Lo Feng memahami bobot pernyataan ini. Camp kehidupan primordial bawaan di bawah tingkat leluhur. Semua garis keturunan primordial tingkat tinggi, garis keturunan primordial tingkat dunia telah sepenuhnya dicatat oleh senior Starlight. Bahkan kehidupan primordial tingkat rendah yang tak terhitung jumlahnya, lebih dari 99% telah dikumpulkan. Betapa menakutkannya dewa pembantaian ini. Betapa takutnya para penghuni camp kehidupan primordial bawaan terhadap Starlight ini. Tentu saja, Starlight juga sangat sabar tanpa lelah mengumpulkan garis keturunan primordial tingkat rendah. Pertama-tama, ajukan permohonan untuk mengamati garis keturunan primordial tingkat dunia, yaitu Raja Air Hitam. Lo Feng mengirimkan permintaan pengamatan melalui gelang tersebut, dan seketika itu juga, ruang luas di ruangan yang tenang ini memperlihatkan pemandangan penuh dari garis keturunan primordial tingkat dunia. Ilusi besar tentang garis keturunan itu muncul di ruang yang sunyi.
pola rahasia internal garis keturunan, semua lapisannya ditampilkan sepenuhnya. Raja Air Hitam adalah salah satu eksistensi puncak di antara primordial tingkat dunia. Misteri kehidupan mencangkup 33%, misteri kehancuran mencangkup 47%, sementara misteri materi, misteri kausalitas, dan misteri lainnya menjadi semakin langka dengan total 19 misteri. Basis data tersebut berisi pengenalan rinci tentang garis keturunan Raja Air Hitam yang dapat membantu Loveng dalam memahami dan mengerti semua garis keturunan dan materi dari semua hal yang tercatat di tanah asal dapat diamati. Pentingnya mata kehidupan dan kematian serta kitab kebijaksanaan sangat berkurang. Camp Kultivator belum mencatat adanya garis keturunan tingkat leluhur. Loveng memperhatikan hal ini. Garis keturunan leluhur mengandung kekuatan primordial tak terbatas tingkat tertinggi. Hingga hari ini, belum ada makhluk hidup yang mampu mengekstrak garis keturunan tingkat leluhur secara lengkap. Bahkan, penguasa Naigu tidak mampu melakukannya. Tanah asal juga memiliki kemampuan teleportasi material. Loveng menemukan hal ini. Selama target terkunci dan merupakan benda mati, ia dapat diteleportasi melintasi jarak tak terbatas. Dahulu kala, ketika menukarkan harta karun ruang tak terbatas, harta karun tersebut langsung diteleportasikan ke bagian dalam benua sumber dari jarak yang tak terhingga. Teknik inilah yang digunakan. Namun, hal itu terbatas pada benda mati. Setiap makhluk hidup yang ingin berteleportasi jarak jauh akan menghadapi dampak yang signifikan. Teleportkan menara bintang, mata kehidupan dan kematian, kitab kebijaksanaan, serta pedang pemecah langit semuanya ke sini. Loveng berpikir mengetahui bahwa hanya di tanah asal dia dapat meneliti menara bintang dan pedang pemecah langit dengan lebih baik. Di kota Huyang, di ruang tenang rumah besar pemilik kota di benua sumber, salah satu avatar Loveng mengamati menara bintang, mata kehidupan dan kematian, kitab kebijaksanaan, serta pedang pemecah langit di hadapannya. Begitu keempat harta karun ini dikunci, mereka langsung menghilang tanpa jejak. Loveng berjalan keluar dari ruangan yang sunyi, berdiri di pavilion rumah besar pemilik kota, dan memandang keluar benua sumber. Jika langit runtuh, orang-orang tinggi akan memikul bebannya. Namun di benua sumber saat ini, Loveng adalah yang tertinggi. Bahkan leluhur dari kedua negara menuruti perintah Loveng satu persatu. Situasi perang sangat genting. Bahkan hasil terbaik pun mungkin mengharuskan kehilangan sebagian besar wilayah. Skenario terburuknya adalah kehilangan seluruh wilayah. Loveng merasakan tekanan yang sangat berat. Keluarga dan teman-temannya, sesama manusia dan makhluk tak terhitung jumlahnya, semuanya berkembang dan hidup di sini. Jika grup dunia kegelapan jatuh, tanah kelahirannya akan menjadi sasaran utama. Dan apa yang akan terjadi pada makhluk-makhluk yang tak terhitung jumlahnya ketika dunia sumber hancur. Bahkan dengan apa yang disebut rencana migrasi, tetapi tanah asal hanya sebesar itu, dan jumlah makhluk yang dapat ia bawa bersamanya tentu akan sangat terbatas. Menghadapi seluruh camp kehidupan primordial bawaan untuk membalikan keadaan, untuk melindungi tanah air. Bahkan jika aku menjadi primordial tingkat dunia, itu tidak ada gunanya. Loveng memahami ini dengan jelas. Seseorang hanya perlu melihat berapa banyak primordial tingkat dunia musuh yang telah dihabisi oleh camp kultivator untuk memahaminya. Primordial tingkat dunia mungkin ribuan atau puluhan ribu hanya
hanya akan dikirim pada kematian mereka di hadapan penguasa dan leluhur. Hanya dengan menjadi seorang penguasa, seseorang dapat benar-benar mempengaruhi jalannya pertempuran. Lo Feng memandang keempat harta karun yang muncul di hadapannya. Mari kita kembalikan uang untuk kitab kebijaksanaan. Sambil berpikir, Lo Feng berkomunikasi dengan tanah asal. Kitab kebijaksanaan dapat menganalisis segalanya, tetapi kemampuan analitis tanah asal itu sendiri lebih kuat daripada kitab kebijaksanaan. Lo Feng memiliki wewenang untuk melihat semua garis darah primordial dan material tanpa batasan. Dia mengembalikan buku kebijaksanaan dan mendapatkan kredit 200.000 poin hadiah. Lo Feng menyingkirkan mata kehidupan dan kematian yang muncul di dahinya. Dengan kemampuan pengamatanku saat ini, mungkin kemampuan itu melampaui sebagian besar makhluk primordial tingkat tinggi. Lo Feng merasakan kemajuannya sendiri. Di satu sisi, ia memahami jalan setengah primordial kehidupan dan kematian yang memungkinkan mata kehidupan dan kematian untuk mengerahkan kekuatan yang lebih besar. Di sisi lain, kehendak spiritualnya juga melompat keluar dari sangkar jalinan, memungkinkannya untuk menggali lebih dalam kemampuan mata kehidupan dan kematian. Lo Feng mengamati wujud lengkap dari garis darah primordial tingkat dunia, yaitu Raja Air Hitam yang melayang di kejauhan. Dengan mata hidup dan mati, dia mengamati dengan lebih mudah dan menyeluruh, mampu mendeteksi titik-titik kristis di dalamnya. Aku selalu kesulitan menggali pola rahasia yang lebih dalam dari sisik darah menara bintang. Mari kita uji kemampuan tanah asal, pikir Lo Feng. Tanah asal, amati wujud lengkap menara bintang sisik darah. Lo Feng mengajukan permintaan pengamatan. Kemampuan dari tanah asal mulai menyusup ke menara bintang, menembus ke dalam sisik berwarna darah di bagian dalamnya. Ini adalah salah satu dari 3 sisik darah leluhur primordial yang bernama leluhur Wan Xing. Dalam perang kedua antara kubu kehidupan primordial bawaan dan kubu kultivator, leluhur Wan Xing gugur dalam pertempuran. 3 sisik darah itu juga dikenal sebagai sisik abadi. Hingga hari ini belum ditemukan cara untuk menghancurkannya. Di seluruh ruang primordial tak terbatas, belum ditemukan metode untuk menyelidiki keseluruhannya secara menyeluruh. Tanah asal hanya dapat melihat sekilas sekitar 80% dari misteri pola rahasianya. Setelah mengirimkan permohonan, Lo Feng menerima tanggapan. Selanjutnya, bayangan virtual sisik darah yang sangat besar muncul di ruang dan waktu yang luas ini, menempati hampir setengah dari hamparan yang luas tersebut. Di dalam bayangan virtual yang sangat besar dari skala darah, pola-pola rahasia yang tak terhitung jumlahnya terungkap. Lo Feng terbang memasuki bayangan virtual raksasa dari sisik darah. Dengan mata hidup dan mati, di dahinya mengamati transformasi dari berbagai pola rahasia. Bahkan porsi 80% itu jauh lebih kompleks daripada garis keturunan primordial tingkat dunia. Lo Feng tidak terburu-buru untuk berkultivasi, tetapi terlebih dahulu mengumpulkan sejumlah besar informasi untuk merumuskan rencana kultivasi yang terperinci. Dia tahu betul bahwa tanpa rencana dan arahan yang jelas, mustahil untuk melanggar hukum dengan kekerasan. Lo Feng, saya Cheng. Saya juga dari kelompok dunia kegelapan. Grup dunia kegelapan kami telah menghasilkan total 13.922 kehidupan primordial tingkat tinggi. Belum ada kehidupan primordial tingkat dunia yang lahir. Lebih dari 10.000 kehidupan primordial tingkat tinggi dari tanah air kita ingin mengunjungi Anda. Apakah Anda punya waktu? Kehidupan primordial tingkat tinggi ini bernama Cheng secara proaktif mengirim pesan kepada Lo Feng. Baiklah, kau yang pilih tempatnya, kata Lo Feng. Untuk waktu pertemuannya segera tentukan. Setelah beberapa waktu, aku akan memasuki masa pengasingan.
Cheng menghela napas lega. Untunglah mereka cerdas dan menghubunginya segera setelah mengetahui tentang Lo Feng. Satu demi satu, makhluk primordial tingkat tinggi tiba dari segala penjuru. Aura kuno berlapis-lapis menyelimuti langit dan daratan, hingga akhirnya ribuan makhluk primordial tingkat tinggi berkumpul di sekitar danau, saling bertukar pandang, dan mulai berbincang dengan nada akrab namun penuh kewaspadaan. Ku dengar Taoist Lo Feng adalah kultivator Dao penggabungan setengah primordial. Apakah masih perlu diragukan? Sahut yang lain. Dia sekarang menetap di puncak gunung pulau primordial. Banyak kultivator telah menyaksikannya sendiri. Kalian tak perlu gelisah, ujar sebuah suara berat. Avatarku telah turun ke alam suci kegelapan dan merekam pertempuran Taoist Lo Feng melawan tahanan primordial. Bahkan tanpa keluar dari sangkar jalinan, kekuatannya sudah melampaui imajinasi. Mata banyak makhluk primordial berbinar. Bisakah kau membagikan rekaman pertempuran itu? Beberapa makhluk primordial tingkat tinggi tampak gelisah. Potensi Lo Feng membuat mereka tak bisa tenang. Ini tak masuk akal, benar-benar luar biasa. Satu orang menyampaikan pada 10 menyebar ke 100. Dalam sekejap, rekaman pertempuran Lo Feng melawan tahanan lava menyebar ke seluruh kerumunan. Segala keresahan pun mereda. Mulai sekarang, kita bisa dengan tenang mengikuti saudara Taoist Lo Feng. Dengan bakat seperti itu, pencapaiannya menuju primordial tingkat dunia hampirlah pasti. Makhluk primordial tingkat tinggi dari kelompok dunia kegelapan kita tampaknya akan menikmati masa depan yang cerah. Wajah-wajah mereka dipenuhi kegembiraan. Semakin mereka mengenal Lo Feng, semakin jelas pula betapa besar dukungan yang akan mereka peroleh darinya. Di sebuah rumah gua megah di tanah asal, di dalamnya sesosok raksasa tengah tertidur. Tubuhnya dilapisi sisi ungu tua. Setiap sisi tampak seperti kristal semi transparan. Saudara Suho, seorang wanita berjubah hijau melayang masuk tanpa hambatan. Ada apa? Raksasa itu perlahan membuka mata. Di dalam pupilnya, bintang-bintang berapi tampak lahir dan musnah silih berganti. Ia mempertahankan wujud garis keturunannya demi menggali potensi terdalam. Apakah saudara Suho tidak menyadari, ucap wanita itu cepat, bahwa puluhan ribu makhluk primordial tingkat tinggi di bawah komandomu sedang bersiap menyatakan kesetiaan kepada seorang kultivator baru. Mereka bawahanmu, saudara Suho. Namun tanpa melapor, mereka bersama-sama pergi memberi penghormatan pada Taoist Lo Feng. Ini sudah keterlaluan. Menurutku, mereka pantas ditegur. Suho tersenyum tipis. Cheng sudah melapor kepadaku dan aku telah mengizinkan mereka. Wanita itu terkejut. Saudara Suho, Taoist Lo Feng memang luar biasa, tapi dia masih kultivator Dao Fusion. Untuk menjadi primordial tingkat dunia butuh waktu panjang. Sebelum dia keluar dari sangkar jalinan, tindakan mereka jelas melanggar aturan. Bagaimana kau akan mengelola puluhan ribu makhluk primordial tingkat tinggi dan miliaran makhluk bawahan tanpa disiplin? Suho mengangkat tangannya. Lihat rekaman ini. Wanita itu menerima rekaman tersebut. Wajahnya berubah drastis. Kelompok dunia kegelapan adalah salah satu dari 100 kelompok dunia yang kuawasi, ujar Suho pelan. Saat Taoist Lo Feng menembus batas, akulah yang pertama mengetahuinya. Qiuje dan Yifeya juga menyerahkan intelijen termasuk rekaman ini. Taoist Lo Feng pasti akan menjadi primordial tingkat dunia dan itu tidak akan lama lagi. Ketika saat itu tiba, kelompok dunia kegelapan sebagai kampung halamannya akan berada di bawah kekuasaannya. Jadi, biarkan dia menyimpan muka sejak sekarang. Wanita berjubah hijau terdiam lama. Tanpa keluar dari sangkar jalinan, dia sudah sekuat ini. Wanita itu menarik napas panjang. Lalu, apakah hanya Tian Langke yang tidak datang ke sana? Benar, Suho tersenyum samar.
Di ruang tenang rumah gua Tian Langke, seorang pria berambut perak bermata tiga berdiri, menatap bayangan besar garis keturunan primordial tingkat dunia di hadapannya. Tanpa keluar dari sangkar jalinan, mereka semua pergi memberi penghormatan. Apakah mereka benar-benar percaya kelompok dunia kegelapan akan menjadi milik Lo Feng? Tatapan matanya menyala. Dulu, sebelum keluar dari sangkar jalinan, ia telah memahami 4 hingga 50% keturunan primordial tingkat tinggi. Setelah kehendak spiritualnya bebas dan dibimbing langsung oleh senior Yuan, pemahamannya melonjak. Sedikit lagi, begitu aku menjadi primordial tingkat dunia lebih dulu, semua itu akan kembali padaku. Di sisi lain, avatar Lo Feng turun dari langit. Auranya tenang namun tak terukur. Begitu banyak makhluk primordial tingkat tinggi. Meski sudah menduga, pemandangan ini tetap membuatnya terkejut. Dia datang. Taoist Lo Feng telah tiba. Puluhan ribu makhluk primordial tingkat tinggi serentak terdiam, menoleh lalu memberi hormat. Seorang lelaki tua kurus maju terlebih dahulu. Salam, Taoist Lo Feng. Puluhan ribu suara menyusul serempak. Lo Feng tersenyum. Aku belum keluar dari sangkar jalinan. Sebut saja kita sesama teman Taoist. Tidak pantas, jawab lelaki tua itu cepat. Primordial tingkat dunia sudah dalam jangkauan saudara Taoist. Bahwa kau masih bersedia menemui kami adalah kehormatan besar. Lo Feng menatapnya. Taoist Cheng, apakah jumlah makhluk primordial tingkat tinggi kelompok dunia kegelapan adalah 13.922? Yang masih hidup berjumlah 12.883. Jawabnya hormat. Hari ini hadir 12.882. Hanya satu yang tidak datang, tamu serigala surgawi. Hanya satu yang absen, dia yang paling berbakat di antara kami. Taoist Cheng tersenyum pahit. Satu-satunya yang keluar dari sangkar jalinan dengan pemahaman garis keturunan.